Kan sedih nanti kalau mama papa sakit ya Neng ya. Iya. Iya, jadi kan kalau orang yang nggak pakai etika bersihin batuk mah nanti virusnya nempel ke Neng. Neng nggak pakai masker, terus nanti teh si virusnya teh masuk ke hidung ya Neng ya. Iya. Assalamualaikum, halo semuanya. Di video aku kali ini, mohon maaf aku belum bisa ngevlog di yayasan bareng Teh Ena, Didip, Bu Mayang, dan yang lainnya. Dikarenakan sekarang Tasikmalaya sedang diberlakukan PSBB. Sebagian jalan di Tasikmalaya sekarang sudah ada beberapa yang ditutup. Untuk ke kota pun, ke pusat perbelanjaan itu sekarang susah masuk. Kemarin aja aku keluar dikarenakan sebenarnya udah 2 minggu atau beberapa hari ke belakang udah lama aku nggak keluar rumah, cuma dikarenakan kemarin ada keperluan yang harus dibeli. Ternyata untuk ke toko tersebut itu tidak bisa karena aksesnya ditutup. Jadi sekarang beberapa daerah juga menutup jalan untuk masuk ke sana. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mensubscribe channel aku. Insya Allah kedepannya aku akan sering ngevlog bareng Teh Ena di yayasan dan membagikan beberapa informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian. Agar video ini tetap bermanfaat, aku akan membagikan beberapa teknik atau cara membujuk seseorang, baik keluarga, teman, atau kerabat dekat pada saat pandemi corona ini untuk tetap peka dan sadar terhadap pandemi corona ini. Apalagi anak kecil itu kan sebagian dari mereka ada yang tidak bisa dikasih tahu secara langsung, jadi harus muter dulu baru mereka paham dan akan melakukan apa yang kita suruh. Karena sekarang kan masih banyak di luar sana yang masih berkumpul, masih belum menggunakan masker, belum menjaga jarak, jadi masih tidak peka atau tidak sadar terhadap pandemi corona ini, bahaya pandemi corona ini. Tiga teknik persuasif itu yaitu yang pertama, the yes yes. The yes yes ini menurut aku paling mudah sih, apalagi kalau ke anak kecil. Nah, karena pertanyaan atau bujukan yang akan kita berikan kepada anak itu akhiran katanya itu ya. Karena kan kebanyakan anak kecil juga kalau kita berkata atau bertanya yang akhirannya ya, pasti dia juga bisa menjawab ya. Nah, sebelum kita bertanya atau menyuruh mereka untuk seperti itu, kita memberikan pernyataan-pernyataan yang akhirannya ya. Contohnya, Neng kalau keluar rumah masih suka pakai masker enggak ke warung? Kadang-kadang. Neng kan tahu ya corona teh sekarang mah jahat ya. Corona teh kalau Neng nanti keluar rumah terus ada orang bersin sama batuk, nanti kan dari cairan si bersinnya teh nempel virus ya. Terus nanti nempel nanti di badan Neng, terus Neng sakit atau mama papa sakit. Kan sedih nanti kalau mama papa sakit ya Neng ya. Iya. Neng nggak pakai masker, terus nanti teh si virusnya teh masuk ke hidung ya Neng ya. Iya. Jadi nanti Neng kalau keluar rumah harus pakai masker biar nggak sakit ya Neng ya. Iya. Yang kedua, putting it up to you. Ini kita memberikan saran-saran kepada mereka, saran yang baik dan buruk dengan hasil akhirnya, keputusan akhirnya itu tergantung kepada mereka. Contohnya misal dalam pandemi corona ini kita memberikan saran kepada orang tua kita atau saudara kita yang masih berkumpul di luar dan belum menggunakan masker. Misalnya, kakak tahu kan sekarang corona itu bahaya banget. Terus sekarang kan pemerintah juga menghimbau kita untuk tidak berkumpul. Memang sih untuk keluar rumah juga tidak salah karena di rumah terus juga bosan kan. Terus keluar rumah juga kita silaturahmi, menghirup udara segar. Terus nggak mumet di rumah terus gitu kalau keluar. Tapi buruknya kan kalau misalnya nanti ternyata ada virus di salah satu orang itu yang kita nggak jaga jarak, yang kita nggak tahu, tiba-tiba virus itu nempel di badan kita. Terus pas kita pulang ke rumah karena badan kita kuat, virusnya pindah ke orang lain, ke kakak yang lain, ke adik, ke mamah, ke papa misalnya. Terus nanti si virus itu membuat mereka sakit gitu kan. Nah, dia kan lebih buruk dari kebaiknya tadi kita berkumpul. Jadi ya terserah sih, itu gimana kakak aja. Yang penting aku udah ngasih tahu baik dan buruknya. Nah, itu misalnya contohnya seperti itu. Yang ketiga, simulated disinterest. Ini bagaimana kita memberikan pemahaman
terhadap mereka bagaimana kerugian-kerugian dari pandemi corona atau kerugian-kerugian dari suatu hal. Misalnya ke anak kecil nih, karena sering kan anak kecil yang ditakut-takutin gitu kan, untuk biar dia paham, untuk biar dia ngerti. Contoh kayak cuci tangan, kalau kamu nggak cuci tangan nanti kamu sakit perut, emang mau kayak gitu kan. Akhirnya dia ya udah oke. Nah kayak ke pandemi corona sekarang, kalau misalnya adek keluar rumah nggak pakai masker, terus nanti si virusnya nempel di adek, terus adek sakit, adek nggak enak kan kalau sakit itu. Atau misalnya tante mama papa yang sakit, adek sedih kan kalau mama papa sakit. Nah makanya adek pakai masker atau adek cuci tangan. Jadi caranya dengan memberikan penjelasan kepada mereka berupa kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh perilaku atau kegiatan yang mereka tidak ingin lakukan. Itulah 3 teknik persuasif atau cara membujuk seseorang agar melakukan apa yang kita inginkan. Jika ada yang mau menambahkan, bisa komen di kolom komentar bawah atau kita bisa diskusi di kolom komentar bawah. Jadi teman-teman jangan lupa juga untuk tetap menggunakan masker kalau kalian keluar rumah dan membawa sanitizer, kemudian jaga jarak saat berada di luar. Ketika kalian pulang ke rumah, kalian cuci tangan langsung dengan sabun, atau kalian bisa langsung mandi dan baju yang telah kalian pakai dari luar langsung dicuci. Dan jangan lupa follow Instagram aku @siskaucl. Buat kalian juga yang belum subscribe channel aku, jangan lupa di subscribe, di like dan share ke teman-teman yang lainnya agar apa yang aku bagikan ini bisa bermanfaat untuk mereka juga. Terima kasih sudah menonton video aku. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.